Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali, Bapak Ibu, pertemuan yang keempat. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sehat walafiat di pertemuan yang keempat ini. Dan untuk pertemuan kelima dan selanjutnya nanti, Bapak Ibu sudah mulai diskusi. Minggu depan berarti Senin itu sudah kelompok satu pertemuan yang kelima diskusi. Dan saya berharap nanti makalahnya Bapak Ibu dikumpul di Kosmanya ke Mas Surono. Nanti biar Mas Surono yang memberikan ke saya dalam bentuk RAR supaya tidak tercecer kemana-mana dan itu juga akan menjadi pertimbangan penilaian dari kami dosen terkait dengan lulus tidaknya Bapak Ibu nanti di mata kuliah matrikulasi ini. Nah itu saya berharap tolong dibuat makalahnya sebaik mungkin supaya nanti juga pertimbangan-pertimbangan itu menjadi pertimbangan dan ketika Bapak Ibu nanti presentasi juga saya berharap ada PPT yang dibuat nanti bisa di-share di grup supaya nanti teman-teman juga bisa melihat PPT yang Bapak Ibu buat. Nah, PPT untuk pertemuan yang keempat ini sudah saya share di grup. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa mendownload dan bisa melihatnya. Baik, Bapak Ibu, pertemuan kita yang keempat. Sebentar saya siapkan dulu PPT-nya. Pertemuan kita yang keempat ini berkaitan dengan sistem dan proses manajemen. Nah, tentu ketika kita berbicara tentang manajemen, kita juga tidak lepas dari manajemen organisasi, di mana setiap organisasi itu membutuhkan pengelolaan dan membutuhkan implementasi dari masing-masing manajemen itu. Karena itu, sebagai seorang pengelola, tentu kita harus bijak dan teliti dalam proses implementasi manajemen itu sendiri. Hingga nanti dalam pelaksanaannya, unsur-unsur manajemen itu bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan pedoman-pedoman yang berlaku. Setiap organisasi saya kira perlu menerapkan unsur-unsur manajemen itu agar pelaksanaan organisasi itu bisa berjalan sesuai dengan harapan yang telah dirancang dalam perencanaan awal. Karena itu dalam sistem dan proses manajemen nanti kita akan coba lihat terkait dengan bagaimana kemudian organisasi itu menerapkan terkait dengan fungsi-fungsi manajemen tersebut. Nah ini Bapak Ibu sudah kelihatan di slide ya? Sudah dilihat Bapak Ibu di slide? Sudah, Pak. Oke. Sistem dan proses manajemen pertemuan yang keempat. Yang pertama kita akan coba lihat tentang sistem dan proses manajemen dari sistem dan proses manajemen. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen organisasi itu? Bahwa manajemen organisasi itu sebagian para ahli mendefinisikan dia sebagai sebuah kegiatan perencanaan yang disebut dengan planning. Dia juga dimaknai sebagai pengorganisasian atau organizing, dan dia juga dimaknai sebagai mobilisasi atau actuating dan pengawasan atau controlling. Maka dalam manajemen organisasi bahwa kegiatan-kegiatan manajemennya adalah berkaitan dengan planning, organizing, actuating, dan controlling. Di mana semua kegiatan ini pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai target organisasi yang sudah dirancang sebelumnya dalam bentuk visi dan misi. Karena itu visi dan misi itu harus menggambarkan tujuan dari organisasi itu baik tujuan jangka pendeknya, jangka menengahnya maupun jangka panjang serta rencana strategisnya. Jangan sampai kemudian visi yang dibuat itu tidak menggambarkan
apa sih yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut. Kalau kita kaitkan dengan pendidikan, apa sih yang ingin dicapai pendidikan itu dalam rentang waktu misalnya 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 30 tahun ke depannya. Sehingga nanti ketika di visi itu tergambar tujuan yang ingin dicapaikan berarti ada target-target yang harus diselesaikan. Kita ambil contoh misalnya visi lembaga pendidikan X menjadi lembaga pendidikan yang menjadi lembaga pendidikan profesional yang berdaya saing internasional tahun 2050 tuh misalnya. Maka di dalam visi itu harus ada target timingnya. Kenapa kemudian target timing itu harus diberikan? Karena ini berkaitan dengan jangka waktu proses pencapaian visi tersebut. Sehingga nanti para stakeholder yang ada di lembaga pendidikan itu berpacu dan berlomba untuk mengejar timing waktu yang sudah ditetapkan di dalam visi lembaga pendidikan atau visi sekolah X tersebut. Karena itu penting untuk kemudian menggambarkan menjadi lembaga pendidikan profesional. Tentu lembaga pendidikan profesional itu nanti harus dijabarkan dalam bentuk misinya. Apa yang harus dilakukan ketika dia ingin menjadi lembaga pendidikan profesional? Satu, tentu melaksanakan pembelajaran berbasis by riset. Yang kedua, pembelajaran berbasis IT-nya. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berbasis kolaboratif. Yang keempat, pembelajaran berbasis kerjasama dengan stakeholder yang ada. Itu contoh terkait dengan bagaimana kemudian visi itu menggambarkan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian makna manajemen organisasi yang lain itu adalah manajemen organisasi itu bisa dimaknai menurut Luther Gulick mengatakan bahwa semua hal yang berkaitan dengan perencanaan, masih pada proses perencanaan, pengorganisasian, pelengkapan tenaga kerja atau staffing, mengarahkan atau directing, menyelaraskan atau mengkoordinasikan sistem coordinating, melaporkan atau reporting, dan menyusun anggaran atau budgeting. Jadi manajemen organisasi itu bagaimana kegiatan itu dilaksanakan dalam upaya perencanaan organisasinya, kemudian pengorganisasian itu sendiri, bagaimana kemudian melengkapi struktur tenaga kerjanya atau disebut staffingnya, kemudian dalam manajemen organisasi itu mengupayakan adanya pengarahan, directing. Kenapa kemudian pengarahan itu perlu dilakukan? Karena tidak semua orang yang memulai pekerjaan itu memahami tentang seluk-beluk pekerjaan yang sedang dia kerjakan atau yang akan dia kerjakan. Maka menurut Luther Gulick bahwa di dalam manajemen organisasi itu perlu ada directing tadi. Pengarahan-pengarahan itu perlu dilakukan sebelum seseorang melakukan pekerjaannya, saat seseorang melakukan pekerjaannya, maupun setelah seseorang menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian menurut Luther Gulick juga di dalam manajemen organisasi itu perlu ada penyelarasan atau proses pengkoordinasian setiap pekerjaan yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di lembaga organisasi tersebut. Karena orang-orang yang terlibat di dalam organisasi itu adalah sistem kerjanya kolektif kolegial. Tidak bisa kemudian mereka berdiri sendiri, bekerja sendiri. Tapi perlu bekerja secara kolektif dan kolegial. Prinsip kolektif kolegial ini menjadi pertimbangan di dalam melakukan pekerjaan di sebuah organisasi. Sehingga terjadi yang namanya saling mengkoordinir antara satu dengan yang lainnya. Atau jalur koordinasi itu akan terbentuk dengan sendirinya. Kemudian juga menurut Luther Gulick bahwa yang tak kalah pentingnya juga di dalam manajemen organisasi itu adalah bagaimana upaya pelaporan yang dilakukan oleh unsur-unsur pimpinan yang terlibat
di dalam organisasi tersebut. Pelaporan ini perlu dilakukan dalam upaya menjaga kualitas dari organisasi tersebut dan juga dalam upaya memasarkan terkait dengan keberadaan organisasi yang bersangkutan. Bahwa pelaporan-pelaporan ini penting dilakukan terkait dengan pihak-pihak yang membutuhkan atau pihak-pihak yang punya kepentingan. Kalau itu kita berbicara tentang lembaga pendidikan, maka yang membutuhkan pelaporan tentang pendidikan, penyelenggaraan pendidikan yang kita lakukan adalah tentu yang pertama adalah kepala sekolah sebagai top leader. Yang kedua adalah sebagai pengawas, sebagai atasan tidak langsung dari kepala sekolah dan guru. Kemudian dinas pendidikan cabang atau dinas pendidikan kabupaten kota atau dinas pendidikan provinsi maupun dinas pendidikan nasional di pusatnya. Pelaporan ini harus didasarkan dengan data dan fakta yang berada di lembaga pendidikan tersebut. Tidak boleh kemudian membuat pelaporan tentang organisasi itu asal-asalan, tapi harus berdasar dengan data dan fakta atau berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Tidak boleh kemudian dimanipulasi terkait dengan pelaporan-pelaporan itu. Lebih-lebih kalau itu berkaitan dengan pelaporan kegiatan dan penggunaan budgetingnya, penggunaan anggaran-anggaran itu. Kalau kemudian penggunaan anggaran itu sedikit melenceng dari pagu anggaran, maka tentu akan terjadi penyelewengan-penyelewengan dan pada akhirnya akan mengakibatkan pengelola atau pengguna anggaran itu akan tersangkut dengan kasus hukum, misalnya penyelewengan dana BOS, penyelewengan dana BP3, ataupun penyelewengan dana bantuan yang sifatnya bantuan dari provinsi, daerah maupun dari pusat. Kemudian yang tak kalah pentingnya juga menurut Luther Gulick bahwa di dalam manajemen organisasi itu juga perlu ada penyusunan anggaran disebut dengan budgeting. Budgeting ini perlu dilakukan untuk mengetahui sirkulasi keluar masuknya anggaran tersebut. Sehingga nanti di budgeting itu akan kelihatan berapa besar kekuatan anggaran untuk membiayai satu kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Sehingga nanti dari budgeting itulah kemudian akan disusun mana pekerjaan-pekerjaan prioritas atau kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dikerjakan baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjangnya. Jadi ini menurut Luther Gulick bahwa manajemen organisasi itu ya seputaran apa yang disebut dengan planning tadi, organizing tadi, kemudian staffing, kemudian directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Kemudian Bapak Ibu, pendapat yang lain yang mendefinisikan tentang manajemen organisasi itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya organisasi dengan tujuan mencapai tujuan organisasi. Nah, tujuan organisasi tentu dapat beragam tergantung pada organisasi itu sendiri. Bahwa tujuan dari manajemen organisasi itu sesungguhnya adalah untuk mencari goalnya adalah tujuan organisasi tersebut. Sumber daya yang di organisasi itu nanti akan diberdayakan sedemikian rupa. Sumber daya yang ada di organisasi itu menjadi bagian terpenting untuk mewujudkan visi dan misi yang telah disusun dalam organisasi tersebut. Kalau kita kaitkan dengan lembaga pendidikan, maka sumber daya yang dibutuhkan itu ada 4. Satu, sumber daya manusianya. Yang kedua, sumber daya pembiayaannya. Yang ketiga, sumber daya saprasnya. Kemudian yang keempat, sumber daya TIK-nya. Maka 4 sumber daya ini harus diberdayakan guna mendukung tercapainya tujuan sekolah atau visi misi sekolah
yang dituangkan di dalam visi dengan misi tersebut. Dan saya kira semua organisasi punya tujuan yang beragam. Satu lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikannya, lembaga pendidikan yang lain pun punya keberagaman visinya, punya keberagaman tujuannya. Lebih-lebih kalau kita kaitkan juga dengan organisasi umum, ya tentu juga beragam dari tujuan masing-masing organisasi tersebut. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan beberapa pengertian manajemen, sistem manajemen organisasi yang berkaitan dengan poin pertama. Juga masih berkaitan dengan poin yang pertama bahwa dalam manajemen organisasi itu memiliki beberapa fungsi Bapak Ibu. Yang pertama adalah fungsinya itu adalah sebagai fungsi perencanaan. Kenapa kemudian perencanaan ini menjadi hal yang krusial di dalam organisasi? Karena planning atau perencanaan itu adalah merupakan fondasi untuk membangun sebuah bangunan. Kalau itu terkait dengan organisasi, maka perencanaan itu sebagai pintu masuk untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Maka seorang manajer tentu akan bertindak atau seorang pimpinan akan bertindak untuk merencanakan, menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan kalau itu tentang bisnis, ya bisnis. Kalau kemudian itu berkaitan dengan lembaga pendidikan, ia terkait dengan lembaga pendidikan, dengan sumber daya yang ada. Maka di dalam merencanakan kegiatan-kegiatan itu harus melibatkan berbagai macam komponen, berbagai macam sumber yang bisa dijadikan sebagai satu landasan dalam penyusunan planning tersebut. Misalnya, di dalam proses penganggaran yang dilakukan oleh kepala sekolah, maka harus melibatkan terkait dengan stakeholder yang punya kapasitas. Misalnya waka kurikulum, waka kesiswaan, waka sapras, waka humas, bendahara, kepala TU, atau guru-guru senior yang dianggap punya kompetensi dan capable dalam hal proses penganggaran tersebut. Kemudian juga di dalam proses perencanaan itu juga bisa melibatkan pihak ketiga yang kita sebut sebagai kalau di sekolah menengah kejuruan itu ada namanya DUDI, dunia usaha, dunia industri, terkait dengan perencanaan dari struktur kurikulum yang digunakan. Kenapa ini penting ada pelibatan DUDI atau dunia usaha, dunia industri? Karena kebanyakan anak-anak yang lulusan SMK itu kadang sulit bersaing untuk masuk di perusahaan-perusahaan tertentu. Saya contohkan di SMK 1, itu sudah memulai 2-5 tahun yang lalu untuk mencoba merangkul pihak ketiga yang disebut dengan dunia usaha, dengan dunia industri, untuk merancang yang namanya kurikulum industri, yang nantinya anak-anak pasca selesai dari SMK 1 dia mampu bersaing dan bahkan mungkin menjadi skala prioritas ketika dia mendaftar di perusahaan yang menjadi mitra kami. Misalnya di jurusan akuntansi kita bekerja sama dengan PT KPC dengan subkonnya PT PAMA, yang kemudian PT KPC dan PAMA itu rutin memberikan satu slot kepada siswa-siswa berprestasi kami untuk magang selama 3 bulan. Dan itu di setiap begitu selesai 3 bulan akan disambung lagi dengan siswa yang lain.
Maksimal dalam sekali magang itu mereka meminta 4 sampai 6 orang untuk dimagangkan. Ini apa artinya? Bahwa ketika pihak ketiga itu dilibatkan, kan paling tidak kita tahu terkait dengan standar operasi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Ini loh lulusan yang diinginkan. Ini loh standar kompetensi yang diinginkan agar dia bisa masuk di PT KPC maupun PT Pama Persada. Begitu juga dengan jurusan-jurusan yang lain, misalnya TKJ kita kerjasama dengan PT MKN. Mereka juga pernah dalam 6 bulan itu bisa dalam 1 bulan itu 2 kali mereka mengajar, praktisi-praktisi dari perusahaan itu mengajar anak-anak kita sesuai dengan bidang yang diberikan kepada mereka. Yang kedua, Bapak Ibu, fungsi manajemen organisasi yang kedua adalah tentu pengarahan. Bukanlah hal yang aneh jika seseorang manajer itu memiliki peran dalam mengarahkan anggota timnya untuk menjernihkan target. Nah, fungsinya tentu agar sumber daya bekerja di arah yang benar sesuai dengan tujuan perusahaan. Kalau ini kita kaitkan dengan perusahaan, maka pengarahan ini perlu dilakukan secara berkala. Tidak boleh kemudian dilakukan sekali setahun, tapi diberikan lakukan secara berkala. Kalau di perusahaan-perusahaan itu biasanya Bapak Ibu, sebelum karyawan melakukan aktivitas paginya, biasanya istilahnya mandor atau apa itu yang melakukan pengarahan terlebih dahulu untuk kemudian memberikan penguatan-penguatan atau motivasi-motivasi sebelum seseorang itu bekerja di bidangnya masing-masing. Biasanya itu dirangkai dengan apel pagi setiap paginya. Dalam momen apel pagi itulah kemudian si mandor atau orang yang memang diberikan tugas tanggung jawab untuk memberikan pengarahan itu melakukan berbagai macam instruksi pengarahan yang berkaitan dengan semangat kerja maupun hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat melakukan pekerjaan tersebut. Maka pengarahan itu penting dilakukan. Bagi organisasi nirlaba, organisasi non-profit misalnya, organisasi sosial, organisasi pendidikan, maka momen pengarahan ini bisa dilakukan saat dilakukan perkumpulan-perkumpulan, misalnya pada saat rapat atau momen-momen tertentu yang memang memungkinkan dilakukannya pengarahan. Itu yang kedua, Bapak Ibu, fungsi manajemen organisasi. Kemudian yang ketiga, fungsi manajemen organisasi yang ketiga itu adalah controlling atau kontrol. Nah, kontrol ini harus betul-betul dilakukan oleh pimpinan atau orang-orang yang punya kapasitas untuk melakukan proses controlling tersebut. Selain itu, manajer juga dia harus bertindak sebagai pengontrol terhadap seluruh aktivitas apapun yang dilakukan oleh bawahannya yang melibatkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya. Jika ada tindakan yang dapat membahayakan perusahaan yang dilakukan oleh satu atau tim perusahaan, maka manajer tersebut memiliki hak untuk membuat keputusan mengenai masalah tersebut. Maka pengontrolan ini perlu dilakukan oleh pimpinan. Kalau di sekolah ada namanya kepala sekolah, ada namanya wakakurikulum yang bertanggung jawab dalam bidang kurikulum, ada namanya wakasiswaan yang bertanggung jawab di bidang kesiswaan,
Ada juga Wakasapras yang bertanggung jawab di bidang saprasnya maupun Wakahumas yang bertanggung jawab dalam bidang humasnya. Maka pengontrolan ini harus dilakukan setiap saat untuk memastikan bahwa tidak ada pekerjaan yang memungkinkan membahayakan, baik membahayakan si pekerja tersebut maupun membahayakan organisasi secara keseluruhan dan nanti akan berimbas kepada ketidakpercayaan pelanggan terhadap layanan organisasi tersebut. Yang keempat, Bapak Ibu, fungsi manajemen organisasi yang keempat itu adalah pengorganisasian atau organizing. Nah, seorang pimpinan atau manajer itu dituntut untuk membuat kebijakan terbaik terkait penggunaan sumber daya. Artinya bahwa seorang manajer atau pimpinan harus membagi kerja dalam organisasi tersebut yang disebut dengan membagi job deskripsinya. Nah, kalau itu dalam perusahaan, itu biasanya ada divisi-divisi. Kalau dia dalam organisasi nirlaba atau non-profit, itu biasanya ada bagian-bagian atau seksi-seksi. Misalnya dalam organisasi kepemudaan, misalnya ada seksi humasnya, seksi saprasnya, atau seksi apa lagi? Seksi pelatihan dan pengkaderan, seksi apa namanya? Seksi dakwah dan seterusnya. Itu harus dilakukan karena tidak semua pekerjaan itu bisa dihandle dan dilaksanakan oleh manajer atau pimpinan yang bersangkutan. Maka perlu membagi kewenangan, perlu membagi pekerjaan satu dengan yang lainnya. Dan satu hal Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan dalam proses pengorganisasian itu adalah menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Jangan sampai penempatan itu berdasarkan like and dislike. Tidak boleh berdasarkan like and dislike. Karena kalau dasar penempatannya adalah like and dislike, yang dikhawatirkan adalah ketika terjadi konflik antara sesama bawahan atau sesama anggota, itu akan berimbas terhadap merusak reputasi pimpinan tersebut. Pasti akan ada omongan di belakang. Oh, ini kan keponakannya Bapak pimpinan. Ini kan koleganya Bapak pimpinan dan seterusnya. Karena itu perlu dipertimbangkan Bapak Ibu. Skill itu yang paling penting. Terutama kalau kita berbicara tentang perusahaan, maka skill itu number one. Di perusahaan itu apa namanya? Kesarjanaan itu menjadi nomor sekian. Yang menjadi prioritas itu adalah skill. Walaupun kita berijazah magister atau doktor atau profesor sekalipun, kalau di perusahaan itu kalau dia tidak punya skill di bidang yang akan didudukinya, maka tentu harus ada proses magang, harus ada proses apa istilahnya peningkatan kualitas skillnya melalui magang, bisa sebulan, 2 bulan dan seterusnya. Maka ini yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Menempatkan seseorang sesuai dengan skillnya, kemudian menempatkan seseorang berdasarkan menempatkan seseorang berdasarkan pengalamannya juga itu penting. Karena pengalaman kerja itu akan menjadikan seseorang lebih terampil di dalam bekerja. Dia akan lebih terampil di dalam menduduki jabatan-jabatan tersebut. Kita coba lihat di perusahaan itu ketika ada penerimaan misalnya supervisor atau divisi apa. Pasti yang dicantumkan adalah minimal berpengalaman di bidangnya minimal setahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Ini menjadi persyaratan dalam proses pengorganisasian itu. Karena biasanya perusahaan itu akan melihat kalau orang itu punya
pengalaman di bidangnya lebih dari setahun 2 tahun, kemungkinan besar orang itu akan mahir dalam bekerja. Kemudian yang ketiga juga yang perlu dipertimbangkan dalam organisasi itu adalah tingkat kematangan usia. Biasanya orang-orang yang sudah dewasa itu lebih matang, lebih bijak dalam mengambil keputusan, walaupun itu tidak jaminan. Banyak, tapi paling tidak dengan kematangan usia itu akan membuat orang semakin bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Ini yang keempat, Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, fungsi manajemen yang kelima adalah kepegawaian atau staffing. Nah, staffing itu berkaitan dengan organisasi harus memiliki manajemen yang baik untuk menciptakan suasana kerja yang sehat di dalam organisasi. Selain itu, perekrutan anggota yang tepat juga akan berkontribusi besar bagi organisasi. Dalam organisasi itu, peran staf itu sangatlah urgen, tidak bisa diabaikan. Organisasi apapun, karena staffing itulah yang kemudian akan mengurusi segala administrasi berkaitan dengan organisasi. Misalnya di pendidikan ada staf kepegawaian yang menangani tentang administrasi kepegawaian guru, administrasi kepegawaian tenaga kependidikan. Di sekolah juga ada staf bagian kesiswaan yang menangani tentang administrasi kesiswaannya, mulai dari buku induknya, absensinya, kemudian raportnya, dan lain sebagainya. Pun demikian, di dalam Sapras itu juga ada staffingnya. Bendahara itu juga merupakan staffing, cleaning service itu juga merupakan staffing, apalagi tukang kebun juga merupakan staffing, penjaga malam atau sapam atau security itu juga merupakan staffing. Jadi staffing itu harus dilakukan di dalam manajemen organisasi supaya pekerjaan-pekerjaan kecil itu terdistribusikan secara merata kepada staf-staf yang ada. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, yang keenam, manajemen waktu atau time management. Menerapkan fungsi manajemen waktu yang efektif dapat membuat satu organisasi berkembang dengan cepat dan sehat. Ini terkait dengan cara karyawan bekerja tepat waktu dan dengan cara kerja yang benar. Manajemen waktu itu berkaitan bagaimana pemanfaatan waktu seefektif mungkin agar pekerjaan yang dibebankan kepada mereka betul-betul dilaksanakan dengan baik. Manajemen waktu juga berkaitan dengan pengaturan kerja. Misalnya, guru itu minimal jam mengajarnya adalah 24 jam per minggu. Itu minimal. Maksimal adalah 40 jam per minggu. Kemudian juga, misalnya tenaga administrasi atau tenaga kependidikan, masa kerjanya adalah ada 8 jam atau sampai ke 10 jam. Misalnya kalau dia 10 jam, masuk jam 8, berarti dia pulang jam 4 dia harus pulang. Minimal itu kalau dia masa kerjanya 10 jam. Pun di dalam manajemen waktu itu juga perlu diberikan ruang dan kesempatan untuk waktu istirahatnya. Misalnya jam-jam istirahat itu adalah antara jam 12 sampai jam 13.00 atau jam 12 sampai jam 13.30 tergantung kebijakan masing-masing organisasi. Nah, ini harus betul-betul dipertimbangkan Bapak Ibu terkait dengan time management tadi, manajemen waktunya. Kemudian definisi struktur organisasi itu berkaitan dengan bahwa ya struktur organisasi itu adalah bagaimana pekerjaan itu dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Itu namanya struktur organisasi.
Kemudian juga struktur organisasi itu juga bisa dimaknai sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tentu tugas-tugas pekerjaan dibagi ke kelompok, dibagi dan dikelompokkan dan dikoordinasikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing staf yang ada di organisasi tersebut. Kemudian juga struktur organisasi itu juga bisa definisikan sebagai mekanisme formal dengan mana organisasi itu dikelola. Artinya bahwa struktur organisasi itu menjadi simbol seseorang untuk bekerja. Karena dalam struktur organisasi itu tergambar dengan jelas dan nyata siapa yang menduduki posisi apa, kemudian siapa yang berfungsi untuk apa. Karena itu penting dalam setiap organisasi itu untuk membuat struktur organisasi. Maaf, minum dulu Bapak Ibu ya. Itu definisi struktur organisasi. Kemudian Bapak Ibu, juga di dalam manajemen organisasi itu ada istilahnya desain organisasi. Desain organisasi itu diartikan sebagai langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, desain organisasi ini adalah struktur organisasi tertentu sebagai hasil dari berbagai keputusan dan tindakan para manajer. Dia juga bisa dimaknai sebagai keseluruhan rangkaian elemen struktur dan hubungannya di antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi. Desain ini berkaitan dengan bentuk atau gaya dari organisasi tersebut. Misalnya, organisasi A itu berfalsafahkan apa? Kalau organisasi sosial itu biasanya kan desainnya berfalsafahkan, misalnya katakanlah kita dulu pernah kenal ada yang namanya Front Pembela Islam. Apa desainnya? Bahwa Front Pembela Islam itu berfalsafahkan Islam. Kemudian ada juga organisasi kepemudaan seperti kita kenal ada Pemuda Pancamarga, Pemuda Pancasila misalnya. Itu mereka memiliki desain tertentu dalam proses pengelolaannya. Apakah sistemnya sistem demokrasi, sistem liberal, dan lain sebagainya. Artinya desain ini berkaitan dengan sudut pandang seseorang untuk melaksanakan, menjalankan organisasinya tersebut. Artinya ciri khas organisasi tersebut. Kalau kita kaitkan dengan lembaga pendidikan, berarti desain organisasi itu berkaitan dengan bagaimana lembaga pendidikan itu punya ciri khas tertentu. Misalnya ada sekolah berkarakter, ada sekolah sekolah hijau, ada sekolah teknologi dan seterusnya. Itu disebut dengan desainnya. Maka setiap organisasi juga harus punya desain organisasinya. Hingga nanti akan kelihatan mau dibawa kemana si organisasi tersebut. Jangan sampai kemudian organisasi yang dibangun itu organisasi yang mengambang. Organisasi yang tidak punya desain. Orang kemudian kebingungan. Ini organisasinya modelnya apa? Ciri khasnya apa sih organisasi ini? Nah, itu disebut dengan desain, Bapak Ibu, desain organisasi. Nah, kemudian elemen-elemen organisasi, Bapak Ibu, dalam elemen-elemen struktur organisasi itu paling tidak ada 6 yang harus ada dalam struktur organisasi itu. Yang pertama adalah elemen spesialisasi pekerjaan. Kenapa kemudian spesialisasi pekerjaan ini harus menjadi prioritas di dalam struktur organisasi? Karena spesialisasi pekerjaan itu
berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memecahkan atau menyelesaikan setiap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Ketika orang ditempatkan pada posisi A, posisi B, kemudian dia tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, artinya dia tidak punya spesialisasi di bidang itu, maka akan terjadi malprestasi atau malpekerjaan. Sama seperti kalau kita kaitkan dengan kedokteran, kan kedokteran itu tidak semua dokter mau bisa melakukan satu pekerjaan. Misalnya terkait dengan saraf, misalnya ada dokter spesialis saraf. Terkait dengan kandungan, ada namanya dokter spesialis organ genital atau disebut dengan SPOG. Kalau itu berkaitan dengan hidung, telinga, tenggorokan, ada namanya spesialis THT dan seterusnya. Maka di dalam organisasi itu, spesialisasi pekerjaan itu harus betul-betul menjadi pertimbangan di dalam menentukan struktur organisasi yang bersangkutan. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, elemen yang kedua itu adalah rantai komando. Rantai komando itu berkaitan dengan garis kewenangan yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Rantai komando itu berkait dengan satu, koordinasi, yang kedua koordinasi, yang kedua eksekusi. Nah, kalau garis-garisnya terputus-putus berarti koordinasi. Tapi kalau koordinasi dengan komando. Kalau garisnya tidak terputus berarti komando. Nah, ini penting untuk kemudian membuat garis terang terkait dengan garis komando atau garis kewenangan tersebut. Sehingga nanti orang bekerja berdasarkan garis komando yang ada. Tidak bekerja dengan serampangan, tidak juga bekerja dengan kesendiriannya. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, elemen-elemen kunci yang perlu diperhatikan di dalam struktur organisasi itu adalah sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi berkaitan mengacu pada sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik dalam organisasi. Sementara desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi. Kewenangannya, ada satu pokok masalah yang bisa berbentuk sentral yang hanya bisa memutuskan pimpinan tertinggi. Tapi ada hal-hal pokok pekerjaan yang bisa dilaksanakan pengambil keputusan secara desentralisasi, yaitu terkait dengan masalah-masalah yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya, kita kaitkan kembali dengan pendidikan. Misalnya penanganan siswa yang melanggar peraturan. Itu langsung eksekusinya adalah wali kelas dengan guru BK plus wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kalau itu terkait dengan pelanggaran. Artinya desentralisasinya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan apakah anak yang melanggar itu dikeluarkan atau tidak, maka yang memutuskan itu adalah top leadernya, dalam hal ini kepala sekolahnya. Tentu dengan berbagai macam masukan, berbagai macam pertimbangan yang diberikan oleh guru, kemudian wali kelas, kesiswaan, BK, dan lain sebagainya yang terlibat dalam proses penanganan masalah yang dihadapi anak yang bersangkutan. Itu disebut dengan sentralisasi dan desentralisasi.
Maka nanti dalam job deskripsinya harus betul-betul tergambar mana wilayah pekerjaan yang memang keputusannya sentralisasi dan mana wilayah pekerjaan yang pengambil keputusannya adalah desentralisasi. Hingga nanti para pengambil kebijakan bisa mengambil keputusan sesuai dengan tupoksi yang mereka emban masing-masing. Bapak Ibu yang Izin Pak kemudian Dokter, ya mohon maaf Pak Dokter menyela. silakan. Mohon maaf sekali lagi, banyak teman-teman ternyata di luar sedang menunggu. Mungkin Menunggu untuk masuk di ruangan Zoom, Bergabung, Pak bergabung. Dokter. saya yang harus kayak atau mungkin buat Iya, host yang lain host yang kedua mungkin Mas siapa itu Mas Surono mungkin bisa diterima. Di saya nggak bisa Ustaz, harus Ustaz. Soalnya yang Zoom ini hostnya cuma satu Ustaz. Di mana saya mengkliknya? Ini sudah partisipasinya sudah 40 nih. di sini baru 10 Pak Dokter. Hah? Oh baru 10, Baru sorry. 10. Iya. Oke, berarti saya menerimanya di invite ya? Iya, Ya, Mas? Bentar. Invite. Coba. Di layar saya ini 40, Mas. Bentar ya. Sorry, karena waiting room 31. Oh, sorry. Yang 31 itu Pak Dokter, soalnya di tempat kami cuma Oh ya, 10. Join cuma 10 ya. Mas, bagaimana cara menganunya ini, menerima mereka ini? Admit, Izinkan masuk. Oke. Admit al itu ya? Iya, Ustaz. Oke, sudah join semuanya? Sudah masuk Pak Dokter, sudah masuk Oke, semua. siap. Siap. Maaf, Terima kasih. Mohon saya maaf kira menjeda. saya kira otomatis, sorry. Saya pikir itu otomatis karena pengalaman saya yang dulu itu misalnya otomatis gitu loh. Alhamdulillah. Sudah masuk ya Bapak Ibu? Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillah Pak. Terima Sudah, kasih Pak, banyak. sudah, Pak. Masuk semua ya? Iya Pak, sudah masuk Sudah, Pak. Pak. Makasih Pak. Saya pikir tadi tanpa saya admit, teman-teman sudah masuk. Oke, Terima kasih Pak Dokter. Oke, siap. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan, sorry. Iya. Oke. Baik. Sampai mana tadi? Desentralisasi ya. Desentralisasi dan desentralisasi. Oke, kita lihat dulu. 37 ya. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, departementalisasi itu berkaitan dengan dasar yang dipakai untuk pengelompokan pekerjaan secara bersama-sama. Departementalisasi itu berkaitan dengan sub-subnya Bapak Ibu. Sub bagian-bagiannya. Kan departementalisasi itu juga tergantung dari organisasi yang bersangkutan. Bisa saja ada organisasi yang merampingkan bentuk organisasinya. Tapi ada juga organisasi lain itu kemudian membentuk struktur organisasinya yang lebih lebih terbuka. Jadi tergantung bagaimana teman-teman pengelola organisasi itu bisa membuat departemen itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Saya kira di organisasi itu nanti juga perlu dilihat sumber daya manusia yang ada. Jangan sampai kemudian sumber dayanya sedikit, tetapi departemennya banyak atau bagian-bagiannya banyak.
Misalnya sumber daya manusianya hanya 10, tapi dia bentuk departemennya hampir 4, hampir 5. Maka yang terjadi adalah ya tentu ketidakterpenuhan dari masing-masing departemen tersebut. Maka penting departementalisasi itu perlu dipertimbangkan dalam elemen organisasi yang bersangkutan. Mungkin Bapak Ibu yang masih belum unmute speakernya, mohon di nonaktifkan dulu speakernya supaya tidak mengganggu proses perkuliahan ini. Mbak Nur Risna, silakan. Yang lain, monggo. Kemudian, lanjut Bapak Ibu. Elemen-elemen struktur organisasi yang kelima adalah rentang kendali. Nah, rentang kendali ini berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang pimpinan atau manajer secara efisien dan efektif. Artinya bahwa rentang kendali ini berkaitan dengan siapa yang bertanggung jawab terhadap personil yang ada. Jangan sampai kemudian satu departemen atau satu bagian itu membawahi kapasitasnya yang terlalu banyak. Misalnya departemen pemasaran, dia punya bawahan sekitar 50, sementara pimpinan departemennya hanya 1. Ini akan menyulitkan untuk melakukan pengontrolan, melakukan pengawasan ketika jumlahnya terlalu banyak. Maka perlu ada efisiensi ketenagaan yang perlu dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan tersebut. Sehingga nanti proses controllingnya, proses monitoringnya, proses pengawasannya betul-betul maksimal. Katakanlah satu departemen kalau dia punya staf itu sekitar 10, masih memungkinkan untuk dilakukan proses pembinaan. Tapi kalau saya sebutkan tadi kalau sampai 50, ya saya kira akan kesulitan bagian departemen itu untuk kemudian mengontrol. Mbak Nurisma, monggo suara mic-nya di unmute. Oke, thank you. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu, elemen struktur organisasi dalam manajemen itu bahwa formalisasi. Formalisasi itu berkaitan dengan sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi itu dibakukan. Artinya apa? Bahwa ada tata tertib yang berlaku terkait dengan tugas, fungsi, dan pokok masing-masing bagan struktur yang ada. Ini penting dilakukan Bapak Ibu, sehingga nanti orang akan bekerja sesuai dengan tupoksinya. Katakanlah di sekolah itu ada 4 wakil kepala sekolah. Maka wakil-wakil itu harus dibuatkan tugas pokok dan fungsinya, sehingga nanti tidak saling mengambil tugas pokok dan fungsinya. Kurikulum punya tugas 1, 2, 3. Kesiswaan punya 1, 2, 3. Sapros punya 1, 2, 3. Humas punya 1, 2, 3. Sapros tidak boleh mengambil kewenangan dari kurikulum, pun sebaliknya. Kurikulum tidak boleh mengambil kewenangan dari kesiswaan. Karena itu penting formalisasi itu dilakukan dalam bentuk aturan-aturan main yang berlaku di organisasi yang bersangkutan. Sehingga aturan itulah yang kemudian akan mengikat seluruh stakeholder yang ada di organisasi tersebut. Jangan sampai kemudian aturannya itu kemudian tidak mengikat. Karena itu harus betul-betul dibuat sedemikian rupa supaya nanti semua stakeholder yang ada di lembaga tersebut atau organisasi tersebut mengikat diri dalam perspektif menuju terwujudnya tujuan, menuju terwujudnya visi dengan misi lembaga yang bersangkutan. Nah, ini Bapak Ibu ada 6 elemen struktur organisasi, baik dalam organisasi profit maupun non-profit, lembaga-lembaga sosial maupun lembaga non-sosialnya. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini ada yang mau sharing, bertanya, saya persilahkan. Sebelum kita lanjut, ada 2 item lagi yang akan kita bahas.
Monggo silakan Bapak Ibu sharingnya. Bisa Pak Dokter? Silakan Mbak Hipni. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ke materi yang sebelumnya, kata Pak Dokter meletakkan atau menempatkan seseorang sesuai dengan fungsi dan kemampuannya. Betul. Nah, ini ada kalau kita di sebuah pendidikan terkadang terkendala ketika kita ingin meletakkan seseorang sesuai dengan fungsi, namun nanti akan berbeda berseberangan dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Betul. Nah, ini kan menjadi problem juga, Pak Dokter. Nah, kalau kita melihat dengan teori manajemen ini, itu kan harus sesuai dengan fungsi dan kemampuannya. Tapi terkadang kalau kita di dunia pendidikan atau apalagi di sekolah swasta, ada seseorang yang memang bukan bidangnya, tetapi dia mampu dalam bidang tersebut, Pak Dokter. Bahkan disiplin ilmunya bukan di bidang itu, namun dia bisa melaksanakan. Apakah ini tidak menggeser pada nilai-nilai manajemen organisasi itu, Pak Dokter? Mohon pencerahannya. Oke. Di organisasi tertentu juga itu terjadi seperti yang diceritakan Pak Hipni. Yang jadi persoalan kan ini yang menjadi prioritas itu kalau di perusahaan itu ya Pak Ilmi itu biasanya skill kan. Misalnya ada orang yang lulusan sarjana pendidikan, tapi dia punya skill dalam operasi alat berat, maka itu menjadi prioritas. Nah, kalau mendengar kasusnya Bapak tadi terkait dengan tadi dia tidak sesuai dengan background pendidikannya, tapi dia mampu mengerjakan itu berarti kan yang dipandang skillnya dan itu boleh-boleh saja. Artinya bahwa yang memang idealnya adalah sesuai dengan background pendidikannya dan punya skill. Kan begitu. Tapi kan tidak semua orang yang backgroundnya pendidikannya A, dia punya skill di bidang A itu. Nanti bisa dilihat kalau dia backgroundnya A, tetapi dia punya skill di B, maka sebaiknya dia dimasukkan di B. Jangan dimasukkan di A. Itu sebaiknya. Karena ini skill ini penting sekali Bapak Ibu. Apalagi kalau kemudian mengelola yang namanya organisasi berupa perusahaan itu sangat sangat di skala prioritas itu skill itu. Begitu juga sebenarnya di dunia pendidikan. Dunia pendidikan itu kan ada batas sub-sub pokok, sub bagian yang memang harus skill. Misalnya bendahara. Bendahara itu harus skill Bapak Ibu. Apa skillnya? Dia harus punya kemampuan di bidang akuntansi. Itu minimal. Kalau dia tidak menguasai di bidang akuntansi, jangan harap dia bisa menyelesaikan. Karena itu berkaitan dengan hitung-hitungan matematikanya nanti, budgetingnya. Nah, boleh kalau pertanyaannya adalah bolehkah mereka ditempatkan? Itu boleh, yang penting punya skill. Yang tidak boleh, mereka sudah tidak punya skill, tidak sesuai pula dengan background pendidikannya. Minimal orang sesuai dengan background pendidikannya. Karena kalau dia sudah sesuai dengan background pendidikannya, kan paling tidak dia akan berusaha untuk untuk lebih profesional lah di bidangnya itu. Kalaupun dia tidak sesuai dengan bidang yang dia yang diampu tidak sesuai dengan background pendidikannya, tapi kalau dia punya skill tidak masalah. Maka di dunia barat Bapak Ibu, di Eropa itu biasanya pendidikan itu tidak menjadi skala prioritas, tapi skillnya. Kita lihat di Eropa itu, bahkan di Singapura itu pendidikan itu nomor sekian. Tapi kalau kita di Indonesia kan pendidikan nomor 1. Siapa yang punya pendidikan bagus, pasti dia akan ditempatkan pada posisi yang bagus. Itu jawaban saya Pak Hipni. Syukron atas pertanyaannya. Siap, terima kasih Pak Dokter atas pencerahannya. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita sambung? Ada lagi? Oke, saya baru tahu ini sudah berarti di admit ya. Oke. Iya, Pak. Sorry, berarti hampir 45 menit teman-teman itu menunggu. Bener, Pak. Ya. Kemarin kasusnya kayak saya juga, Pak. Saya nungguin sampai 1 jam. coba tadi dari awal saya dikasih tahu, mungkin saya respon karena saya tidak sempat baca di grup masalahnya.
Iya. Anda tadi ada yang chat di sini, Pak. Ada yang chat di Oh, Zoom. saya tidak. Oh, ini ya. Saya belum buka chatnya tadi. Sorry, sorry. Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut, Bapak Ibu? Saya Tidak Pak, ada ya? Ridwan Pak. Oh, Saya Pak. Ridwan. Silakan Pak Oke. Ridwan. Pak Nah, Ridwan mungkin Duan namanya ya? Ridwan aja Pak. Oh, Ridwan saja. Oke, Saya kira Ridwan aja. Pak Oke. Ridwan Duan. Oke, Panggilannya aja Pak Duan Pak. Oke. Tafadhol Pak Ridwan. Ya, oke. Dari Ini Pasir, mungkin dari Pasir mau Pak Ridwan? ya Pak? Dari Pasir atau dari mana? Ya dari Pasir Pak, dari Tenaga Rogot tepatnya. Dari Tanah Tafadhol Pak Ridwan. Iya, ya Pak. Mungkin mau menanyakan aja Pak tentang seputar organisasi khususnya di manajemennya. Mungkin yang ingin kami tanyakan Pak, bagaimana kira-kira manajemen berperan dalam mengelola perubahan sebuah organisasi Pak? Nah, mungkin itu saja Pak. Bagaimana manajemen itu berperan dalam mengelola sebuah perubahan dalam organisasi. Mungkin seperti itu aja Pak. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaannya. Iya Pak. Maka manajemen itu punya peran yang krusial dalam proses pengembangan organisasi apapun. Karena kalau kita berbicara manajemen kan kita berbicara tentang fungsi-fungsi manajemen tadi kan sudah kita sebutkan dari menurut beberapa ahli itu. Maka kegiatan-kegiatan yang dimaksud tadi kalau kemudian tidak diterapkan dalam organisasi, maka organisasi tidak akan bisa berkembang dan maju. Maju tidaknya perkembangan organisasi tergantung bagaimana implementasi manajemen itu dalam kesehariannya. Kalau lembaga itu menerapkan manajemen dengan baik, maka jadilah dia lembaga pendidikan yang mampu bersaing tingkat nasional maupun tingkat internasional. Nanti skalanya ada skala internasional misalnya. Kalau kemudian lembaga tersebut atau organisasi tersebut kemudian enggan melaksanakan unsur-unsur manajemen yang disebutkan tadi, maka jadilah dia lembaga yang stagnan. Lembaga yang kemudian keberadaannya la yamutu wa la yahya. Kalau orang sering dibilang seperti itu. Artinya bahwa keberadaannya itu antara hidup dengan mati. Dikatakan hidup, tetapi penyelenggaraannya tidak berjalan dengan maksimal. Dikatakan mati, tetapi keberadaannya masih ada. Maka menjadi sebuah keharusan setiap organisasi harus menerapkan, mengimplementasikan manajemen dalam setiap aktivitas pengelolaannya. Kalau dia mau bersaing dengan lembaga yang lain. Kalau tidak, maka dia akan tergulung, dia akan digulung oleh perkembangan zaman, akan digulung oleh organisasi yang lain, sehingga dia akan tertinggal dengan organisasi lain itu. Itu Pak Ridwan, jawaban saya. Terima kasih Pak. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Kemudian poin yang kedua yang akan kita bahas Bapak Ibu adalah terkait dengan sistem pengambilan keputusan. Bahwa di dalam organisasi itu ada persoalan yang krusial yang harus dilaksanakan, yaitu terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan itu harus dilakukan. Ini penting. Karena pengambilan keputusan ini berkaitan dengan bagaimana keberadaan organisasi yang bersangkutan. Pengambilan keputusan ini berkaitan dengan bagaimana memajukan lembaga yang bersangkutan. Pengambilan keputusan ini berkaitan dengan marketing lembaga organisasi yang bersangkutan. Maka sistem pengambilan keputusan harus betul-betul diperhatikan dalam proses pengelolaan organisasi yang bersangkutan. Sistem pengambilan keputusan itu juga adalah bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi manajemen tersebut. Karena itu harus betul-betul diperhatikan oleh pengelola organisasi tersebut. Nah, pengambilan keputusan itu dimaknai sebagai proses memilih di antara
beberapa alternatif pemecahan masalah. Kadang-kadang proses ini juga sangat sederhana dan alternatif yang paling baik mudah ditentukan. Ada satu persoalan yang itu kelihatannya sepele, tetapi kalau tidak diambil keputusan, maka kegiatan itu tidak akan terlaksana. Contoh kecil begini. Ada anak terlambat datang ke sekolah. Jam 7.15, anak dikatakan datang terlambat ke sekolah. 7.30 sudah mulai proses pembelajaran. Anak ternyata datang 7.40. Dia tertahan di pintu gerbang. Pintu gerbang ditutup karena sudah disepakati dalam aturan 7.15, 7.15, 7 lewat 15, pintu gerbang ditutup, dikunci. Nah, anak ini datang 7.40. Kemudian pintu gerbang tertutup. Ini sederhana Bapak Ibu. Tapi ini berkaitan dengan nasib si anak. Apakah dia bisa mengikuti pelajaran hari itu atau tidak? Ini sederhana. Maka di saat itu harus diambil keputusan. Siapa yang akan mengambil keputusan? Tentu yang berwenang. Dalam hal ini yang berwenang adalah waka kesiswaan yang memang mengatur terkait dengan masalah-masalah kesiswaan. Maka saat itu harus diambil keputusan. Apakah pintu gerbang dibukakan, anak boleh masuk, atau pintu gerbang tidak dibukakan, anak disuruh pulang. Nah, itu pengambilan keputusan yang sederhana Bapak Ibu. Tapi harus diambil. Bagaimana dengan keputusan-keputusan yang krusial lainnya? Maka jangan dianggap sepele dalam proses pengambilan keputusan. Terkadang Bapak Ibu, dalam proses pengambilan keputusan itu kan ada yang puas dan tidak puas ya. Ada yang tidak puas dengan keputusan kita. Tapi itulah dinamika organisasi. Karena sesungguhnya pemimpin tidak mungkin mampu memuaskan seluruh anggota organisasi yang ada. Pasti ada yang merasa terkecewakan, ada yang tidak terkecewakan. Tapi prinsipnya dalam pengambilan keputusan itu harus dilakukan secara musyawarah mufakat. Kalau itu berkaitan dengan nasib seseorang. Seperti tadi berkaitan dengan contohnya ada anak yang melanggar peraturan. Kemudian akan diputuskan apakah anak itu akan dikeluarkan atau masih dalam sekolah yang bersangkutan. Ini harus betul-betul dipikirkan. Nanti pengambilan keputusannya berdasarkan musyawarah mufakat. Nah, pengambilan keputusan itu juga dimaknai sebagai satu proses memilih tindakan tertentu antara sejumlah tindakan alternatif yang memungkinkan diambil. Itu menurut istisna. Seperti tadi saya contohkan masalah pintu gerbang Bapak Ibu ya. Masalah pintu gerbang itu kan ada alternatif keputusan. Misalnya pintu gerbang dibuka, anak boleh masuk. Pintu gerbang tidak dibuka, anak disuruh pulang. Mana yang lebih mudaratnya lebih kecil akan diambil. Itu namanya pengambilan keputusan. Oh, kalau saya pintu gerbang saya tutup dan anak tidak boleh masuk, mudaratnya lebih besar kepada anak. Bisa saja anak itu dia tidak pulang ke rumahnya, tapi keluyuran kemana-mana, ngakunya sekolah dari rumah, tapi karena dia terlambat tidak boleh masuk, akhirnya dia malu untuk pulang ke rumahnya, pergilah ke teman yang lain atau ke komunitasnya. Bisa saja terjadi mungkin terjadi penyimpangan-penyimpangan di komunitasnya, atau terjadi pelanggaran, atau terjadi kecelakaan. Nah, risikonya lebih besar. Maka diambil keputusan, pintu gerbang dibuka,
anak boleh masuk dengan catatan anak membuat surat pernyataan untuk tidak datang terlambat. Itu disebut dengan memilih sejumlah tindakan tertentu antara sejumlah tindakan alternatif yang mungkin untuk diambil sebagai satu alternatif keputusan tersebut. Kemudian Bapak Ibu, pengertian yang lainnya adalah menurut Drummond bahwa yang disebut dengan pengambilan keputusan itu adalah merupakan usaha penciptaan kejadian-kejadian, ya, kejadian-kejadian dan pembentukan masa depan peristiwa-peristiwa pada saat memilih dan sesudahnya. Kalau saya putuskan, misalnya di kasus tadi anak datang terlambat, saya putuskan dia tidak boleh masuk, maka bisa saja peristiwa itu ketika saya tidak bukakan tadi peristiwa yang terjadi adalah anak keluyuran kemana-mana, terjadi kecelakaan atau terjadi salah pergaulan, maka imbasnya atau mudaratnya lebih besar. Maka itu yang disebut dengan apa namanya menciptakan kejadian-kejadian dalam pembentukan masa depan, peristiwa-peristiwa pada saat pemilihan maupun yang akan yang sesudahnya. Pun sebaliknya, kalau saya ambil keputusan dia masuk, nanti efeknya dia bisa belajar, atau pada saat itu mungkin ada mata pelajaran yang memang harus ujian. Begitu dia masuk kan akhirnya dia dapat ujian. Tapi sebaliknya kalau saya tidak izinkan dia masuk, semua dia tidak dapat. Ujian dia tidak dapat, belajar yang lain pun dia tidak dapat. Nah ini Bapak Ibu pengertian pengambilan keputusan. Kemudian pengertian kemudian selanjutnya Bapak Ibu, tahapan pengambilan keputusan. Apa saja tahapannya Bapak Ibu? Menurut beberapa ahli, tahapan dalam pengambilan keputusan yang harus diperhatikan oleh seorang pimpinan atau manajer yang pertama adalah tentu menetapkan sasaran. Menetapkan sasaran ini penting. Apa sih sasaran yang menjadi keputusannya? Jangan sampai nanti sasarannya itu tidak tepat. Bahwa sasaran itu berkaitan dengan objek perkara yang akan dijadikan sebagai bahan putusan. Kemudian yang kedua menentukan persoalannya. Persoalan itu berkaitan dengan apakah krusial atau tidak krusial diputuskan pada saat itu. Kalau sekiranya persoalan itu tidak krusial, maka sebaiknya itu ditunda penentuan keputusannya pada hari-hari berikutnya. Kalau itu persoalannya krusial dan genting, maka harus diambil kebijakan keputusan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena ini berkaitan dengan, misalnya berkaitan dengan nasib seseorang atau hal-hal yang sifatnya emergensi. Kemudian tahapan yang ketiga Bapak Ibu, bahwa dalam pengambilan keputusan itu juga harus mengembangkan alternatif pemecahan alternatif pengambilan keputusan. Seperti yang saya contohkan tadi, kasus anak datang terlambat tadi. Ada dua alternatif kemungkinan pengambilan keputusan. Antara dia diberi masuk atau tidak diberi masuk. Ini penting untuk kemudian mengembangkan alternatif tersebut agar nanti dalam proses pengambilan keputusannya betul-betul seobjektif mungkin. Dan ingat Bapak Ibu, dalam proses pengambilan keputusan itu harus betul-betul jiwanya dalam keadaan emosinya dalam keadaan stabil, tidak dalam keadaan sedang marah atau dalam keadaan sedang sedih. Karena biasanya dalam pengambilan keputusan emosional itu biasanya akan terpengaruh objektivitas pengambilan keputusannya.
Orang sedang marah, diminta mengambil keputusan. Ya pasti hasilnya emosional. Pun sebaliknya, orang sedang berduka, diminta mengambil keputusan, ya pasti juga keputusannya tidak objektif. Kemudian Bapak Ibu yang keempat, yang harus diperhatikan tahapan pengambilan keputusannya adalah mengevaluasi alternatif tersebut. Alternatif itu sudah saya buatkan dua misalnya. Tadi membolehkan masuk dan tidak membolehkan. Maka nanti saya akan evaluasi, akan saya renungkan. Di antara kedua alternatif tersebut, manakah yang mudorotnya lebih kecil dibandingkan dengan yang lainnya. Maka mudorot yang lebih kecil itulah yang akan saya ambil menjadi salah satu alternatif pada poin 5, memilih satu alternatif tersebut. Setelah saya melakukan evaluasi alternatif, oh ternyata kasus anak terlambat tadi yang memungkinkan yang saya pilih salah satu alternatifnya adalah membolehkan anak masuk ke kelas dengan catatan dia membuat surat pernyataan atau surat perjanjian untuk tidak mengulang lagi perbuatannya datang terlambat. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, melaksanakan keputusan. Ini yang terkadang Bapak Ibu yang sulit. Apalagi ketika keputusan itu diambil, kita kontra dengan keputusan tersebut. Pasti embel-embelnya kan saya tidak mendukung keputusan itu. Bahwa sesungguhnya ketika keputusan diambil dalam satu forum musyawarah mufakat, maka yang kontra harus legowo menerima keputusan mayoritas. Karena kalau sudah keputusan dibuat, itu artinya sami'na wa ata'na terhadap keputusan yang dibuat. Cuman terkadang ini kan sulit kita lakukan Bapak Ibu. Sangat sulit sekali kita lakukan. Dan kadang juga pemimpin setelah membuat keputusan itu juga jarang untuk komitmen melaksanakan keputusan yang telah dibuat dengan berbagai macam dalih dan alibi yang mereka buat. Maka inilah tahapan-tahapan dalam pengambil keputusan. Kemudian Bapak Ibu, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang pertama adalah fisik. Tadi saya katakan bahwa fisik itu sangat sangat menentukan. Ketika kondisi kita tidak merasa nyaman, misalnya dalam kondisi kelelahan, kelaparan, apalagi kondisi sakit, tidak sehat, itu sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan itu. Maka usahakan ketika mengambil keputusan itu tubuh kita dalam keadaan yang prima. Tubuh kita dalam keadaan yang fisik kita dalam keadaan yang sehat. Makanya tidak dianjurkan mengambil keputusan pada jam-jam krusial. Apa jam-jam krusialnya Bapak Ibu? Antara jam 12 sampai jam 1. Itu jam 12, jam 1 itu waktunya mengisi lambung tengah itu. Waktunya lapar, haus, ngantuk pulang. Dan yang kedua, jam-jam krusial yang kedua itu adalah antara jam 10 malam sampai seterusnya. Itu tidak dianjurkan. Maka usahakan tidak rapat sampai larut malam lah. Karena itu nanti dalam proses pengambilan keputusannya pasti tidak objektif dalam kondisi. Apalagi rapatnya maraton dari pagi sampai tengah malam. Sudahlah, keputusannya pasti tidak akan objektif. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, praktikal. Praktikal itu berkaitan dengan didasarkan pada keterampilan individual dan kemampuan melaksanakan. Jadi biasanya seorang pemimpin yang punya skill yang bagus, punya kemampuan yang bagus, itu pasti akan menghasilkan keputusan yang brilian juga. Tapi sebaliknya ketika pemimpin itu atau orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu
tidak terampil, tidak cerdas, maka saya yakin hasil keputusannya juga tidak akan maksimal. Kan kecerdasan yang kita butuhkan Bapak Ibu, ada namanya kecerdasan intellectual quotient, kecerdasan pengetahuan. Ada namanya emotional quotient, yaitu berkaitan dengan kecerdasan emosi. Yang ketiga ada nama spiritual quotient, berkaitan dengan kecerdasan keberagamaannya. Kemudian yang keempat ada namanya social quotient, kecerdasan sosialnya. Maka dalam pengambilan keputusan praktikal itu berkaitan dengan 4 kecerdasan yang saya sebutkan tadi. Seorang pemimpin harus punya 4 kecerdasan. Intellectual quotient-nya, emotional quotient-nya, spiritual quotient-nya, social quotient-nya harus dia miliki. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, yang ketiga ada namanya emosional. Emosional ini didasarkan pada perasaan atau sikap. Orang akan bereaksi pada satu situasi secara subjektif. Maka ketika orang emosional itu sebaiknya diredam dulu, didinginkan dulu, baru diambil keputusan. Kita lihatlah misalnya begini. Kasus yang terbaru kemarin pernah lihat perkembangan di televisi Bapak Ibu di Batam, di daerah apa namanya? Daerah apa namanya di Batam yang kemarin kasusnya demo Rempang ya. Rempang. Itu kan terjadi chaos ya, terjadi chaos antara penduduk asli Melayu dengan aparat yang memang ingin mengamankan terkait dengan proses pemindahan masyarakat yang terkena dampak wilayah pembangunan pabrik kaca, informasinya pabrik kaca terbesar kedua di dunia. Terjadi chaos. Begitu emosionalnya. Saya lihat itu begitu anarkisnya masyarakat saat itu. Dengan dalih apapun, aparat memperingatkan untuk tenang, sabar, tenang, sabar, tenang, sabar. Maka mereka semakin beringas. Tapi coba setelah kejadian sehari 2 hari, kemudian menteri apa yang datang itu? Menteri investasi ya, Bahlil Bahlil Lahadila atau siapa namanya itu, datang ke Batam. Kemudian berdialog dengan unsur-unsur dari suku Melayu tersebut, apa yang terjadi. Diskusinya kemudian mengalir begitu saja. Kemudian dibuat kesepakatan damai di antara mereka tanpa emosional. Maka inilah pentingnya untuk meredakan emosional itu. Sehingga nanti ketika dalam kondisi emosional, itu pasti tidak akan dihasilkan keputusan yang baik. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya adalah rasional. Rasional itu berkaitan dengan pada pengetahuan orang mendapatkan informasi, memahami situasi, dan berbagai konsekuensinya. Bahwa keputusan yang kita buat itu memungkinkan orang dipahami, memungkinkan anggota organisasi itu untuk kemudian mencerna hasil keputusan yang kita buat, dan memungkinkan anggota organisasi itu melaksanakan hasil dari keputusan kita itu. Itu disebut dengan rasional. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya adalah interpersonal. Itu faktor yang kelima, interpersonal. Itu didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada, hubungan antara satu orang ke orang lainnya dapat mempengaruhi tindakan individu. Interpersonal itu berkaitan dengan kedekatan emosional, kedekatan hubungan. Biasanya kan di dalam organisasi itu ada elemen namanya sistem kekeluargaan. Betul Bapak Ibu? Jadi organisasi kalau dibangun dengan dasar sistem kekeluargaan,
maka semua anggota itu diibaratkan seperti anggota tubuh kita. Satu anggota tubuh itu sakit, maka tubuh ini akan merasakan sakit pula. Tangan yang sakit, maka kaki pun akan merasakan sakit dan seterusnya. Maka interpersonal itu berkaitan dengan kesatuan, bahwa ketika organisasi dibangun dengan rasa kekeluargaan, itu biasanya dalam proses pengambil keputusan akan lebih mudah dan akan lebih terkontrol karena masing-masing anggota organisasi merasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi yang bersangkutan. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu, adalah struktural. Didasarkan pada lingkup sosial, ekonomi, dan politik. Lingkungan mungkin memberikan hasil yang mendukung atau mengkritik suatu tindakan entah laku seseorang. Struktural ini berkaitan dengan latar belakang seseorang. Ada orang yang berlatar belakang sosialnya A, B, dan C. Ada orang yang berlatar belakang sosial ekonominya. Ada yang berlatar belakang politik yang berbeda. Karena dalam satu organisasi itu kan tidak seragam, tapi beragam. Ada Jawa, Bugis, apalagi Manado, Banjar, Lombok, apalagi Betawi dan lain sebagainya. Ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, apalagi agama yang dia Konghucu dan lain sebagainya. Latar belakang politik yang berbeda juga. Apalagi menjelang pemilihan presiden itu, sudahlah. Tensinya cukup luar biasa. Pendukung si A, pendukung si B, pendukung si C. Bahkan yang lagi santer-santernya sekarang kan kampanye terkait dengan tenggelamkan partai PDIP misalnya. Atau begini, yang misalnya jargonnya PKB misalnya. Apa jargonnya PKB? Kalau PKB menang, maka bensin digratiskan semua. Terus orang ibu-ibu hamil apa bahasanya? Ibu-ibu hamil selama hamil itu ditanggung biayanya. Nah, itu kan perbedaan yang mungkin itu akan memantik memantik perseteruan dan perbedaan pendapat di saat melakukan pengambilan keputusan itu. Maka ini juga harus menjadi pertimbangan ketika mengambil keputusan terkait dengan struktural tersebut. Nah, Bapak Ibu, ada 3 tipologi dalam pengambilan keputusan. Ada gaya otoriter, ada gaya demokratis, ada gaya para nabi. Ini. Tinggal nanti ngambilnya yang mana. Gaya otoriter. Apa gaya otoriter itu? Gaya kepemimpinan yang selalu memaksakan kehendak. Pokoknya, kalau sudah bilang pokoknya, ya susah. Jadi semua pengambil keputusan ini ada di tangan saya. Kita pernah hidup di masa Orde Baru. Kita juga pernah hidup di masa Orde Lama. Sekarang kita hidup di masa Orde Reformasi. Nah, gaya otoriter ini sesungguhnya akan cocok dikembangkan sesuai dengan zamannya. Mohon maaf, saya izin sebentar Bapak Ibu ngambil air minum ya.
Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Gaya otoriter itu cocok dilaksanakan sesuai dengan zamannya. Misalnya ketika zaman Orde Baru, ketika Presiden Soeharto menerapkan gaya otoriter, maka tentu punya pertimbangan untuk menerapkan gaya tersebut. Nah, gaya ini secara epistemologis cenderung beraliran beraliran filsafatnya Machiavellian dengan Hobbesian. Nah, kemudian yang kedua ada gaya demokratis. Gaya demokratis ini Bapak Ibu, gaya kepemimpinan yang cenderung selalu menggunakan musyawarah, mufakat, namun gaya ini sangat lemah dalam mengambil sikap dalam setiap tindakannya terkesan pragmatis. Apa artinya? Bahwa gaya demokratis itu terkadang kalau pemimpinnya tidak punya wibawa, ya kesannya adalah ya sudah, dia akan disetir oleh bawahannya. Kalau kemudian dia tidak punya kewibawaan dan tidak punya kemampuan untuk memimpin. Nah, gaya ini secara epistemologis cenderung beraliran liberal dan moderat. Nah, kemudian ada gaya yang ketiga, Bapak Ibu, disebut dengan gaya para nabi. Nah, gaya para nabi itu adalah gaya kepemimpinan yang karismatik dengan menggunakan jalan kemanusiaan. Dalam arti bahwa dalam pengambilan keputusan itu lebih mengedepankan, lebih mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan bila dibandingkan dengan kepentingan pragmatis. Nah, gaya para nabi ini sesungguhnya bisa diterapkan di setiap masa. Bagaimana baginda Rasul dalam menerapkan kepemimpinannya lebih mengedepankan dimensi kemanusiaan daripada kepentingan pragmatis. Sehingga dalam proses pengambilan keputusannya baginda Rasul itu kan lebih melihat kondisi sosio masyarakat tersebut, tidak kemudian serta-merta mengambil keputusan. Maka sesungguhnya gaya para nabi inilah yang kemudian perlu kita adopsi dalam proses pengambilan keputusan dalam setiap organisasi. Misalnya, saya contohkan begini Bapak Ibu, bahwa ada satu guru kita misalnya tidak masuk kelas selama 3 hari berturut-turut karena sakit. Maka dalam aturannya bahwa ketika misalnya dalam aturannya diputuskan 3 hari berturut-turut dia tidak masuk karena sakit, insentifnya dipotong. Maka pimpinan bisa mengambil keputusan dari sisi dimensi kemanusiaan. Namanya sakit, keperluan mendadak. Itu kan di luar prediksi kita dan di luar kemampuan kita. Maka itu bisa dibijaki dari sisi pendekatan dimensi kemanusiaannya sebagaimana diterapkan oleh para nabi dan para rasul dalam mengambil keputusannya tersebut. Karena itu seorang pemimpin dalam hal ini kalau kita kaitkan dengan sekolah, kepala sekolah harus betul-betul bijak dilihat dari dimensi kemanusiaan itu. Sehingga dalam pengambilan keputusannya betul-betul melihat ruh manusianya, dimensi manusianya. Karena pada posisi kita sebagai manusia kan akan mengalami berbagai macam persoalan yang di luar kemampuan kita seperti sakit, ada urusan mendadak, kemudian apalagi musibah dan lain sebagainya. Itu kan dimensi-dimensi yang kemudian tidak mampu dijangkau secara logika kita. Karena itu saya lebih menganjurkan dalam proses pengambilan keputusan itu sebaiknya tipologi gaya para nabi itu bisa kita adopsi dalam mengambil setiap keputusan, apalagi berkaitan dengan nasib seseorang di dalam organisasi tersebut. Itu Bapak Ibu yang bagian yang kedua. Kita lanjut ke bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga Bapak Ibu adalah terkait dengan nanti setelah selesai ini baru kita
sediakan waktu untuk bertanya ya Bapak Ibu ya. Sistem informasi manajemen. Bahwa dalam pelaksanaan manajemen itu perlu ada namanya sistem informasi manajemen atau disebut dengan SIM. Lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga non-pendidikan pun harus memiliki sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ini memungkinkan pengguna itu akan mengakses seluruh informasi yang dibutuhkan terkait dengan lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Masih dengar suara saya Bapak Ibu? Tinggi Pak, masih kedengaran. Masih Ustaz. Apa Mendengar, Pak, pengertian dengar. sistem informasi manajemen Bapak Ibu? Sistem informasi manajemen itu dimaknai sebagai suatu sistem yang digunakan untuk mengelola informasi yang berkaitan dengan kegiatan manajemen suatu organisasi atau bisnis. Itu namanya SIM, yaitu sistem yang digunakan untuk mengelola seluruh informasi berkaitan dengan kegiatan manajemen organisasi, manajemen lembaga, atau manajemen bisnis tersebut. Apa tujuannya? Untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan yang tepat dan efektif. Jadi, SIM itu sangat dibutuhkan di dalam manajemen tersebut. Karena SIM itulah yang kemudian menjadi sarana untuk memudahkan orang melihat atau mengakses informasi-informasi yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan kita. Misalnya di perkuliahan kita, Bapak Ibu ada namanya siakat ya. Ada siakat ya. Ada saku mahasiswa, ada saku dosen. Nah, inilah yang disebut dengan SIM, Sistem Informasi Manajemen. Di siakatnya di saku mahasiswa itu fitur-fiturnya apa saja Bapak Ibu? Boleh saya disebutkan apa fiturnya di saku mahasiswa? Apa saja fiturnya? Ada presensi. Ada presensi, terus apa lagi? Ada biodata. Apa lagi? Kemudian pengumuman. Ya, betul. Informasi jadwal. Terus apa lagi? Registrasi, jadwal kuliah, dan data studi, Pak. Nah, itulah yang disebut dengan sistem informasi manajemen. Dengan adanya siakat saku mahasiswa, saku dosen, maka mahasiswa dosen bisa mengetahui seluruh informasi akademik yang dilaksanakan oleh Winsi Samarinda. Sama seperti saya misalnya diberikan saku dosen. Dalam saku dosen itu ada biodata saya, ada terkait dengan presensi yang harus saya buat untuk saudara-saudara ketika nanti kuliah, ada input nilai, apalagi itu ada dan lain-lainnya lah yang ada di situ. Sehingga nanti kegiatan-kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh Winsi itu bisa saya akses, bisa saya pantau dari saku dosen tersebut. Demikian juga dari saku mahasiswa. Bisa diakses oleh mahasiswa dengan satu catatan, dia bisa masuk login dengan password tertentu. Nah, itulah yang disebut dengan SIM, Bapak Ibu. Sistem Informasi Manajemen. Dan wajib hukumnya lembaga pendidikan punya SIM tersebut. Kalau tidak, maka dia akan tertinggal. Dia akan ditinggal oleh pelanggan. Dia akan ditinggalkan oleh pelanggan. Kalau perguruan tinggi, dia ditinggalkan oleh mahasiswa. Lembaga-lembaga perguruan tinggi yang menerapkan SIM yang berkualitas atau mumpuni, itu biasanya akan menjadi incaran. Sekarang kan lembaga-lembaga pendidikan itu sudah
mulai mengejar yang namanya manajemen ISO ya. ISO sekian, ISO sekian. Itu juga bentuk dari bagaimana apa namanya pengembangan sistem informasi manajemen tersebut. Nah, Bapak Ibu, fungsi SIM itu apa saja sih? Yang pertama, pengumpulan data. Fungsinya. Jadi, data-data yang kita butuhkan, kita kumpulkan sedemikian rupa, baru nanti kita simpan dalam data tersebut. Yang kedua, jadi data-data yang sudah terkumpulkan, misalnya apa data yang diperlukan? Data tentang kemahasiswaan, data kepegawaian, data keuangan, data sapras, apalagi data kerjasama atau humas, apalagi Bapak Ibu, dan lainnya. Itu nanti kemudian disimpan dalam data tersebut. Kemudian nanti ada pengolahan data. Pengolahan data itu berkaitan dengan bahwa setelah data itu kita kumpulkan, kita simpan, berarti ada outputnya. Apa outputnya Bapak Ibu? Apa outputnya? Apa outputnya? Berbentuk informasi berkaitan dengan sesuatu yang kita cari. Misalnya nilai. Nanti dosennya nih, dosennya menginput nilai di siakat tadi ya, di bla 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 bla. Kemudian apa namanya? Pengolahan datanya apa? Hasilnya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat hasilnya di siakat, di saku mahasiswa Bapak Ibu. Nanti bisa di-print dalam bentuk paper atau disimpan dalam bentuk PDF, bisa disimpan di Google Drive dan lain sebagainya. Kemudian distribusi informasi. Itu penting. Dengan adanya SIM itu, maka informasi yang memungkinkan untuk tidak terjangkau bisa terjangkau. Yang penting ada jaringannya. Kan syarat untuk aplikasi SIM itu kan dua. Ada hardware dengan softwarenya. Perangkat keras dan perangkat lunaknya. Sekarang kan ini HP ini sudah Android ya. Ini sudah kalau sudah Android ini bisa kita akses segalanya. Aplikasi apapun bisa kita akses. Kemudian pendukung pengambilan keputusan. Ini penting. Dengan penerapan SIM itu menjadi satu sarana untuk pengambilan keputusan. Kemudian juga pendukung operasional. Dan yang terakhir adalah pendukung strategis atau untuk marketingnya. Biasanya lembaga-lembaga yang menerapkan SIM itu, maka marketingnya akan semakin baik, pemasarannya juga akan semakin baik. Pasti akan dilihat. Beda jumlah peminat antara perguruan tinggi yang menerapkan sistem informasi manajemen yang baik bila dibandingkan yang masih menggunakan manual, sistem manual. Pasti beda, baik dalam sisi pelaporannya maupun yang lain. Apalagi Bapak Ibu sekarang sudah era digitalisasi yang mengharuskan proses pelaporannya adalah berbentuk di digitalisasi semua melalui media. Kemudian Bapak Ibu ini contoh SIM. Ada sistem informasi manajemen keuangan, ya kan? Apa yang ada di sana Bapak Ibu? Misalnya pengolahan informasi keuangan organisasi atau bisnis, seperti pencatatan transaksi, pembayaran gaji karyawan, laporan keuangan. Itu didesain, itu ada aplikasi keuangan. Ada juga sistem informasi manajemen sumber daya manusianya, seperti data pribadi, riwayat pekerjaan, absensi, apalagi itu kemudian kinerja karyawan. Contoh ini, saya ada namanya Auto 2000 di Samarinda, bengkel Auto 2000. Saya biasanya servis mobil itu di Auto 2000. Kenapa saya mengambil keputusan servis di Auto 2000? Satu, seluruh rekam jejak rekaman terkait dengan servis itu semua terdata di aplikasi Auto 2000. Misalnya, kapan terakhir saya ganti oli mesin? Kapan saya harus ganti oli mesin lagi? Atau komponen-komponen apa saja yang
sudah saya ganti di mobil saya itu akan terekam melalui sistem data informasi yang ada di Auto 2000. Bahkan dari pusat pun bisa mengontrol. Bila dibandingkan ketika saya menservis mobil di bengkel-bengkel yang tidak menerapkan sistem manajemen, itu pasti akan kesulitan untuk mendeteksi kapan terakhir ketika melakukan ganti oli atau servis dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk bagaimana kemudian sistem informasi itu sangatlah dibutuhkan. Bahkan sampai data-data pribadi saya, data mobil saya, itu ada semua di data sistem informasinya Auto 2000 Sangatta. Kemudian yang ketiga, sistem informasi manajemen produksi. Berkaitan dengan penetrasi bahan bakunya, pengiriman produk, dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem informasi manajemen persediaan. Kalau kaitan dengan perusahaan, misalnya, berkaitan dengan persediaan barang, seperti stok, permintaan, dan pengiriman, dan seterusnya. Ada juga sistem informasi manajemen pemasaran, manajemen pelanggan, manajemen logistik, dan seterusnya. Nanti bisa dibacalah Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa manfaat SIM? Meningkatkan efisiensi operasional. Dengan adanya SIM, maka efisiensi operasional organisasi itu akan lebih efektif, lebih efisien. Kenapa? Karena bisa dipangkas. Seperti tadi pelaporan. Yang biasanya kalau manual itu, misalnya saya ingin membuat laporan ke Jakarta. Kalau sistem manual, berarti saya harus ke Jakarta. Atau misalnya pelaporan, ini SMK 1 membuat pelaporan keuangan, laporan hasil rekrutmen siswa baru misalnya. Harus ke Samarinda misalnya. Butuh waktu minimal 4 jam. Dan minimal 2 hari lah di sana. Atau 3 hari. Berangkat, kemudian pelaksanaan dan pulangnya. Tapi dengan sistem informasi manajemen, tinggal kirim saja melalui link atau website yang diminta untuk mengisi. Sekarang survei-survei pun bisa dilakukan secara online dan seterusnya. Meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan visibilitas bisnis, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dan seterusnya Bapak Ibu. Mengurangi biaya juga itu penting. Mengurangi resiko. Nah, ini juga. Dengan adanya SIM itu paling tidak resiko-resiko itu bisa kita minimalisir. Seperti risiko sisi waktu, pemborosan anggaran, kemungkinan kecelakaan dan lain sebagainya akan kita bisa minimalisir dengan pemanfaatan SIM tersebut. Kemudian Bapak Ibu, komponen SIM itu apa saja? Satu, input. Apa input itu? Masukan. Kemudian ada proses. Apa proses itu? Proses itu apa Bapak Ibu? Mengolah. Kemudian ada output. Output itu apa? Hasilnya. Kemudian ada database-nya. Database itu berarti ada data pokoknya. Kemudian ada hardware-nya, perangkat kerasnya. Kemudian ada software-nya, perangkat lunaknya. Kemudian yang ketujuh adalah personilnya. Siapa personilnya? Yang bertanggung jawab. Itu Bapak Ibu terkait dengan materi hari ini. Mungkin kalau ada yang mau berkomentar, saya persilahkan. Kalau mau ada yang komentar, monggo Tafadhol. Masih ada 10 menit lagi. Oke, sedikit aja saya Pak. Oke, silakan. Permisi, nama saya Rina Andriani dari MPI 3. Asal kami dari Pasir. Sedikit saja mungkin Pak, mungkin bagaimana tanggapan Bapak, yaitu cara menyikapi rekan kerja kita yang mengambil alih suatu pekerjaan yang sebenarnya pekerjaan ini sudah dibagi-bagi sesuai dengan porsi masing-masing anggota. Ya, kami mengerjakan sebuah proyek, kemudian kami ada 7 orang. 7 orang ini sudah dibagi sebenarnya masing-masing kerjanya. Tetapi ada satu rekan kami yang mengambil alih 3 pekerjaan sekaligus. Ya,
Itu bagaimana tanggapan Bapak? Apakah kami ini harus melapor kepada pimpinan atau seperti apa? Terima kasih, Pak. Oke. Ya seharusnya kalau sudah dibagi pekerjaan itu kan berkait dengan kewenangan ya. Siapa pegang apa, siapa menyelesaikan apa. Dalam teori manajemennya ya harus bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ketika itu terjadi, bisa saja yang kita lakukan satu diskusi dengan yang bersangkutan. Ini kan bagian saya harus menyelesaikan. Berarti kalau ibu ambil, berarti ibu tidak percaya dengan kemampuan saya. Kan begitu. Diajak dialog dulu. Pendekatan pendekatan hati namanya. Pendekatan kemanusiaannya dulu didekati. Disentuh dulu hatinya. Boleh jadi dia mengambil itu karena satu mungkin dia tidak sabar terkait dengan proses penyelesaian. Ini teman saya kok lambat sekali nih. Lambat sekali. Seharusnya dia selesai kok tidak selesai. Ada seperti itu orang yang punya tipikal seperti itu. Nggak sabaran menyelesaikan. Nah, harus saya ambil alih. Yang kedua, orang mengambil alih itu yang kedua sebab karena dia merasa sok pinter. Dia sok pinter. Dan kalau orang yang sok pinter itu nanti ingin biasanya dipuji. Ujungnya dipuji. Ini kan kalau bukan saya, nggak mungkin itu pekerjaan selesai. Nggak mungkin proyek itu selesai. Itu saya semua yang mengerjakan itu. Itu kemungkinan yang terjadi. Jadi satu, ajak dialog dia dengan baik-baik. Yang kedua, Bapak Ibu yang bisa dilakukan adalah ketika dialog itu buntu, maka perlu ada mediasi oleh orang ketiga. Siapa orang ketiga? Ya pimpinan. Kalau misalnya Bapak Ibu malu dengan pimpinan, ya mungkin kolega yang dianggap berwibawa lah, dianggap senior, yang bisa memberikan solusi penengahan itu. Tapi sebaiknya adalah pimpinan. Kenapa? Karena kan pimpinan yang memberikan job itu, yang membagi job-job itu. Nah, kalau kemudian ternyata pimpinan juga tidak bisa menyelesaikan masalah itu, maka solusi yang terakhir dan yang paling buruk ya sudahlah ikhlaskan dia mengerjakan sendiri. Tapi saya kira itu bukan solusi yang baik kan. Ya saya kira kalau kepala sekolah tidak bisa menyelesaikan berarti kepemimpinan kepala sekolah itu dipertanyakan. Itu Ibu yang bisa saya tanggapi dari pertanyaan Ibu. Terima kasih banyak Pak. Karena kan memang kita juga namanya sesama rekan guru, kami paling tidak juga sudah tahu bagaimana karakter guru tersebut. Jadi kalau kita secara pribadi itu takutnya terkesan menyinggung perasaan beliau gitu. Betul. Syukran. Terima kasih banyak Pak. Ada lagi sebelum kita akhiri Bapak Ibu? Saya Pak. Monggo Bapak siapa? Arbain Pak. Pak Arbain, monggo. Dari Pasir Pak. Dari Pasir. Tadi berhubungan dengan masalah keputusan Pak. Biasanya dalam keputusan itu kan diputuskan secara kolegial dari unsur-unsur kepentingan yang ada di situ. Betul. Ketika tadi kata Bapak tadi sesuai dengan teori tadi adalah langsung pelaksanaannya. Setelah diputuskan dilaksanakan. Berarti kan keputusan di rapat secara bersama-sama tadi mau dilaksanakan. Tapi secara nyatanya di real di lapangan berbeda Pak. Berbeda. Akhirnya berubah keputusan itu. Mana yang elok, yang baik menurut Bapak, yang perlu kita ambil keputusannya Pak? Apakah di rapat itu atau yang di real nyata karena dipengaruhi oleh beberapa keadaan seperti tadi Bapak sampaikan. Terima kasih Pak. Oke. Kalau dalam keadaan normal Bapak, Ibu harus mengacu kepada keputusan rapat. Kalau keadaan normal. Tapi dalam keadaan abnormal, misalnya keadaan genting, itu boleh melaksanakan sesuai dengan kenyataan, tapi dengan satu catatan itu juga berdasarkan keputusan. Berdasarkan keputusan. Walaupun mungkin yang mengambil keputusan itu tidak semua. Nah, misalnya kan dalam keadaan yang abnormal atau dalam keadaan genting, tadi disepakati A nih dalam forum rapat besar. Ternyata di prakteknya di lapangan itu tidak mungkin dilaksanakan, tetapi ini yang B, plan B yang harus dilaksanakan. Dan itu harus diputuskan juga Bapak Ibu, tidak boleh tidak.
Tapi boleh pemutusannya, keputusannya tidak mesti harus melibatkan quorum besar, tapi paling tidak melibatkan unsur-unsur terpenting dalam pengambilan keputusan tadi. Misalnya, kalau di sekolah itu ada wakil-wakil ya, wakil kepala sekolah yang 4 itu dilibatkan dengan TU misalnya, kepala TU. Cukup itu. Cukup itu. Tidak perlu melibatkan guru maupun stakeholder yang lain. Tapi kalau dalam kondisi normal, Bapak Ibu, wajib hukumnya melaksanakan, mengimplementasikan hasil keputusan yang sudah dibuat dalam forum rapat. Karena forum tertinggi keputusan itu ada di forum rapat. Tidak boleh tidak. Itu Pak, jawaban saya. Ya, terima kasih Pak. Cukup ya Bapak Ibu? Sudah jam 6 di jam saya? Kelas? Oke. Ya, di jam saya jam 6. Nggak tahu di jamnya Bapak Ibu. Tadi karena kita mulai jam 4 pas ya. Nah, mengingatkan kembali tugas makalah, silakan dibuat semaksimal mungkin. Nanti dikumpul ke Kosmanya. Mas Surono ada hadir, Mas Surono? Mas Surono? Apakah ada di forum ini? Nah, nanti Halo Mas Surono? Oke, nanti tugas-tugas teman-teman diterima ya, dikumpul ke sampean. Nanti sampean baru kirim ke saya dalam bentuk RAR, supaya dia tidak tercecer. Itu menjadi pertimbangan penilaian nanti Bapak Ibu. Silakan dimuat semaksimal mungkin. Dan nanti ketika presentasi diupayakan membuat PowerPoint. Saya berharap seluruh makalah itu selesai sebelum saya selesai. Kan saya hanya sampai pertemuan ke-8 ya. Nah, usahakan itu terkumpul semua. Kemungkinan besar nanti mungkin saya yang ditugasi oleh Pak Direktur untuk memberikan penilaian itu. Makanya nanti diserahkan ke saya semuanya. Itu Bapak Ibu ya. Minggu depan Selasa kita sudah diskusi kelompok 1. Kamis nanti diskusi kelompok 2. Oke, terima kasih. Siap, Pak Dokter. Mohon maaf atas ketidaknyamanan tadi, teman-teman menunggu sampai 45 menit karena miskomunikasi. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya tidak terulang kembali. Mudah-mudahan. Itu keteledoran saya. Sekali lagi saya mohon maaf sebagai makhluk yang tidak lepas dari salah dan dosa. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa diperjumpakan kembali di pertemuan selanjutnya, dan mudah-mudahan ini menjadi berkah dan menjadi ladang amal ibadah saya kepada Bapak Ibu. Yang baik silahkan diambil, yang buruknya silahkan dibuang jauh-jauh. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, syukran. Saya izin lab ya Bapak Ibu. Iya Pak. Ada lagi ke kita malam ini? Ada. Ya. Ada kah? Kelompok berapa ya? Ada kan? Kelompok 3. Oh, 3 aja kan Pak? Ada kuliah malang ini. Mohon bisa di-share. Malang ini. Cukup waktunya. Oke deh.